Kalau pengaturannya ini kan sekarang masih Perpres, katakanlah peraturan presiden. Sehingga kemudian ketika mau dikatakan melanggar ketentuan Perpres itu, penggunaan sanksi pidananya yang ada di undang-undang lain. Misalnya undang-undang korupsi. Menurut saya kalau mau gitu ya, kalau kita mau tertib, bikin saja dalam dasar undang-undang, di situ bikin ketentuan sanksi pidananya sendiri. Supaya jelas bagi mereka yang mengadakan barang dan jasa itu, kalau dia melakukan ini, kalau dia melakukan ini, kalau dia melakukan ini ada sanksi pidananya. Sekarang ini kan cuma penafsiran. Tadi saya katakan bahwa ketika dilakukan dengan penunjukan langsung, ini berarti menyimpang dari Perpres tentang pengadaan barang dan jasa, masuk ke ranah korupsi. Ini kan suatu lompatan berpikir yang sebenarnya tidak luar biasa kekeliruannya. Tanpa ada juga pertimbangan lain seperti itu ya? Iya, seperti itu. Jadi menurut saya ini sudah lama katakanlah isu ini dan sudah banyak orang yang meneliti soal ini yang menurut saya pengaturannya kalau didasarkan pada Perpres itu kemudian dikenakan sanksi pidana itu banyak masalah. Lebih baik pengaturannya ditingkatkan ke level undang-undang, di dalam undang-undang itu diberi sanksi pidana sendiri. Sehingga kemudian kalau pengadaan barang dan jasa tidak memenuhi ketentuan ini yang ada di dalam norma administratif dalam undang-undang itu, lalu kenakan sanksi pidana sendiri. Jadi lebih jelas dan lebih lugas. Kalau mau masuk ke dalam ranah korupsi, nyatakan saja bahwa perbuatan ini adalah perbuatan korupsi. Berwenang. Seperti itu ya? Kan begitu. Jadi level undang-undangnya harus diperbaiki. Kita lihat sama-sama dan jangan-jangan nanti Prof. Yusril juga bisa membela mantan-mantan pejabat yang lain begitu ya? Iya, kira-kira mungkin ada hampir sama gitu. Betul yang dikatakan Pak Elfuda itu ya. Yang namanya Kepres 80/2003 yang sekarang sudah jadi Perpres itu kan hukum administrasi negara. Ini satu lain tuh hukum pidana, undang-undang korupsi. Kadang-kadang untuk mencari unsur salahnya itu dicari dalam peraturan presiden. Jadi saya pernah mendiskusikan hal ini pada waktu saya jadi Mensesnek pada waktu itu ya, Menko Polkamnya Pak Widodo, kemudian Abdurrahman Saleh, Jaksa Agung, Kapolri juga hadir. Saya kira begini ya, orang kalau melanggar hukum administrasi negara bisa nggak dikasih sanksi pidana? Kan jadi aneh begitu. Yang namanya Kepres pengadaan barang dan jasa itu kan murni hukum administrasi negara. Nah, ini kadang-kadang kerancuan berpikir dari penegak hukum kita. Dan presiden kita membiarkan hal ini berlarut-larut, ya. Hal yang di negara lain itu dianggap biasa-biasa saja, di sini dianggap korupsi. Lalu itu di blow up oleh media massa, lalu dicaplah negara ini negara koruptor begitu. Ya karena di negara lain itu tidak korupsi. Di Malaysia itu penunjukan langsung tuh 700 miliar batasnya itu menteri bisa tunjuk langsung. Di sini cuma 50 juta. Di atas 50 juta itu harus melalui tender. Ya, kecuali darurat seperti Pak Herul katakan tadi. Jadi karena image negara kita ini banyak korupsi, terus LSM dapat kerjaan, lalu negara-negara lain di tetangga kita, itu punya kepentingan. Makin banyak Indonesia itu diberitakan negara koruptor yang sebenarnya belum tentu korupsi juga, itu investasi tidak mengalir ke sini, mengalir ke negaranya. Jadi sebenarnya itu merusak bangsa kita ini. Tapi kok banyak orang senang dengan hal ini, itu ya saya heran sekali. Kita ikuti sama-sama perkembangannya Pak bagaimana bergulirnya kasus ini ya. Betul, Pak Khairul Huda, Pak Yusril Iza-Mahendra, terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih banyak. Ya, demikian perbincangan kita pagi hari ini pemirsa. Kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lain di segmen kami selanjutnya. Kita akan kembali bergabung bersama dengan rekan kami Lucia Sarwi dan juga Robert Haryanto. Tetaplah bersama dengan Mitra Pagi.